Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai routing topologi. Nah, di sini akan ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada konfigurasi routing, yang kedua ada share internet connection, yang ketiga ada konfigurasi NAT, yang keempat ada konfigurasi NAT permanen part 1, yang kelima ada konfigurasi NAT permanen part 2, yang keenam ada fixed IP address Debian router server, dan yang terakhir ada konfigurasi resolver. Nah, sebenarnya apa sih routing topologi itu? Nah, routing topologi ini adalah routing topologi yang sudah kita set up atau kita siapkan di video sebelumnya, yang mana kita akan membuat seluruh perangkat ataupun virtual machine kita bisa saling berkomunikasi dengan adanya routing. Nah, langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu konfigurasi routing. Nah, di sini terdapat host OS, router Debian, klien Ubuntu, server 1, dan server 2. Nah, pada defaultnya, klien Ubuntu itu tidak bisa berkomunikasi dengan host OS. Host OS juga tidak bisa berkomunikasi dengan internal network atau server. Begitu juga dengan server tidak bisa berkomunikasi dengan Ubuntu. Nah, pada defaultnya, semua perangkat yang memiliki IP network yang berbeda itu tidak bisa saling berkomunikasi. Ini 172.16 dengan 192.168 ini adalah IP yang berbeda network, sehingga mereka tidak akan bisa saling ping. Begitu juga dengan 10.10.10 dengan 192 dan 172. Nah, dengan konfigurasi routing yang akan kita lakukan kali ini, kita bisa membuat seluruh perangkat yang ada di sini bisa saling berkomunikasi karena terdapat router Debian ini yang akan melakukan konfigurasi routing sehingga semua bisa melakukan ping atau saling kirim data. Nah, sekarang kita coba ping IP server pada klien Ubuntu. Kita ping 10.10.10.2. Kita enter. Nah, maka pastinya dia tidak bisa ya teman-teman. Nah, namun server 1 ini pastinya bisa ping ke server 2 karena mereka tidak membutuhkan router atau routing karena mereka pada IP address yang sama. Oke, ini saya pastikan dulu Debian server dengan Ubuntu server. Nah, Debian server memiliki IP address 10.10.10.2 dan Ubuntu server memiliki IP address 10.10.10.3. Nah, kita coba ping Ubuntu server ping 10.10.10.3. Kita coba enter. Oke, bisa ya teman-teman. Begitu juga Ubuntu server untuk Debian server, kita ping 2, kita enter. Oke, ini juga bisa karena mereka pada network yang sama. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi routing pada Debian router, yang mana nantinya seluruh perangkat bisa saling berkomunikasi atau saling ping. Jadi ini kita masuk ke root terlebih dahulu. Lalu di sini kita ketikkan nano/etc/sysctl/conf. Kita enter. Lalu kita cari net.ipv4.ip-forward. Yang ini ya teman-teman. Dia sudah masuk ke dalam sysctl.conf, namun dia belum bisa difungsikan. Nah, karena net.ipv4.ip-forward ini dia belum bisa difungsikan karena masih berada dalam komen atau komentar. Yang membuat dia berada di komentar ialah pagar ini. Nah, pagar ini kita hapus. Nah, maka sekarang dia baru bisa difungsikan karena kalau misalkan ada tulisan berada pada pagar, maka dia akan dianggap sebagai komen dan tidak akan dianggap sebagai konfigurasi. Kita Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita harus mengaktifkannya kembali dengan perintah sysctl -p. Lalu kita Enter. Oke, net.ipv4.ip-forward sama dengan 1.
Ini berhasil. Nah, sekarang seharusnya konfigurasi routing sudah berjalan, yang mana ini membuat Ubuntu client bisa berkomunikasi dengan Ubuntu server. Oke, di sini untuk server IP-nya adalah 10.10.10.3. Kita enter. Oke, ini sudah berhasil. Kita coba pastikan pada awal tadi kita coba bahwa Debian server itu tidak bisa ping ke IP address Ubuntu desktop. Nah, ini kita coba lagi ping 172.16.1.2. Kita enter. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita menuju materi yang kedua, yaitu Share Internet Connection. Nah, maksud dari Share Internet Connection ini adalah jadi kita akan membuat router Debian bisa mengakses internet, yang mana sekarang itu hanya host OS saja yang bisa mendapatkan akses internet. Dan router Debian tidak bisa mendapatkan akses internet karena router Debian itu mengarah ke host OS, bukan menggunakan network mode NAT. Nah, namun menggunakan virtual host only adapter. Nah, di sini kita lihat saja pada VirtualBox yang Debian router. Ke settings, lalu ke network. Adapter 1 ini merupakan yang terhubung ke host OS, yang mana ini terhubung menggunakan host only adapter, dan itu membuat router Debian tidak bisa menggunakan akses internet. Kecuali kita ganti ke mode NAT, itu membuat router Debian bisa mengakses internet. Sedangkan jika kita menggunakan virtual host only adapter, itu router hanya akan terhubung ke host OS saja. Nah, kita akan coba agar router Debian bisa tetap mendapatkan akses internet walaupun menggunakan host only adapter. Nah, di sini kita pastikan dulu bahwa router Debian itu tidak bisa ping 888. Enter. Oke teman-teman, ini tidak bisa. Caranya pertama, pastikan bahwa internet kita sudah terkoneksi seperti ini. Lalu kita lihat ke View Network Connection. Kita klik. Lalu kita ke Wi-Fi. Dan di sini kita pilih Properties. Lalu kita pilih Sharing. Nah, kita menggunakan Wi-Fi itu karena sumber internetnya. Jadi, kita ingin Debian router mendapatkan internet melalui sumber internet, yaitu interface Wi-Fi. Lalu kita pilih opsi yang VirtualBox Host Only Network, karena saya menggunakan yang ini. Lalu kita klik OK saja. Lalu Yes. Nah, lalu kita klik pada VirtualBox Host Only Network. Lalu kita klik Detail. Ketika kalian share connection ke VirtualBox Host Only Network, itu pastinya nanti IP-nya akan berubah ya teman-teman. Yang mana sebelumnya adalah 56.0, sekarang menjadi 192.168.137.0. Yang mana ini membuat Debian router pastinya memiliki IP yang berbeda atau sudah berubah. Nah, oke, ini belum berubah. Kalau memang tidak berubah juga, kita bisa mengubahnya secara manual atau secara statik dengan pergi ke nano/etc/network/interface. Kita enter saja. Lalu kita buat menjadi static. Di sini address-nya kita ganti menjadi 192.168.137.10. Lalu kita ganti gateway-nya 192.168.137.1. Nah, ini adalah IP dari Virtual Host Only Network. Kita Ctrl X, Y, Enter. Di sini kita akan restart sistem CTL, restart networking. Kita Enter. Oke, berhasil. Sekarang kita if up yang pos 3. Kita enter. Nah, sekarang kita lihat IP-nya. Nah, oke, ini sudah muncul ya teman-teman IP-nya.
kita akan coba ping ke host OS terlebih dahulu, yaitu 192.168.137.1. Nah, ping host OS ini itu karena di host OS atau laptop kita terdapat firewall, maka kita harus matikan firewall kita terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita ke Windows Defender Firewall. Ini. Lalu kita ke turn Windows Defender Firewall on or off. Lalu kita turn off kan saja. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita ping 192.168.137.1. Kita enter. Oke, ini berhasil ya teman-teman. Sekarang kita coba ping ke internet, yaitu ping 8.888. Kita enter. Oke, ini juga sudah bisa. Yang mana sebelumnya Debian router tidak mendapatkan akses untuk ping 888. Karena ada sharing connection ini, membuat Debian router mendapatkan akses internet sehingga bisa ping keluar atau ke internet. Nah, ini kita bisa on-kan lagi saja untuk berjaga-jaga ya teman-teman, karena ini agak berbahaya. Nah, oke, langsung saja kita menuju materi yang ketiga, yaitu konfigurasi NAT. Nah, NAT merupakan singkatan dari Network Address Translate, yang mana ini digunakan untuk menerjemahkan IP privat ke IP public, begitu juga dengan IP public ke IP privat. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi pada router Debian dan pada host OS, yang mana kita mencoba bagaimana caranya agar router Debian bisa mendapatkan akses internet. Nah, namun klien Ubuntu, server 1 dan server 2 ini belum mendapatkan akses internet. Nah, kali ini kita akan coba menggunakan protokol NAT untuk menerjemahkan IP privat ini, yaitu 172.16.1.0 dan 10.10.10.0 ke IP publiknya. Jadi di sini yang kita anggap IP publik adalah 192.168.137.0, yang mana kita nantinya akan membuat klien Ubuntu server 1 dan server 2 bisa ping ke internet. Jadi di sini pastikan terlebih dahulu bahwa Debian router masih tetap bisa mendapatkan akses internet. Kita coba ping 888, kita enter. Oke, ini masih bisa. Di sini kita pastikan dulu bahwa klien Ubuntu itu belum bisa ping ke internet. Kita coba ping 888. Oke, ini tidak bisa ya teman-teman. Begitu juga dengan Ubuntu server dan Debian server. Ini tidak bisa pada Ubuntu server. Kita coba pada Debian server. Oke, ini juga tidak bisa ya. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi NAT yang mana membuat 3 VM ini bisa mendapatkan akses internet. Dengan IP ini diterjemahkan ke IP yang mengarah ke host OS ataupun internet. Karena router Debian sendiri untuk menuju ke internet, dia melalui 192.168.137.1. Nah, konfigurasinya lumayan panjang ya teman-teman. Kita coba masukkan konfigurasinya pada router Debian ya teman-teman. IP tables min e NAT min a routing semua, lalu min o. Min o ini adalah maksudnya adalah interface keluar dari mana. Jadi kita ingin menerjemahkan IP ini ke IP address yang ada pada interface yang mana. Karena 192.168.137 ini berada pada endpost 3, berarti kita interface-nya keluar pada endpost 3. Kita ketikkan saja. Lalu min c, lalu mas query. Kita enter. Nah, oke, ini IP tables command not found ya teman-teman, atau tidak ditemukan. Ini karena kita belum menginstal perintah IP tables, yang mana seharusnya kita harus menginstal terlebih dahulu, seperti ini, sudo apt get install IP tables.
Nah, tetapi sebelum ke sini itu kita harus mengemot terlebih dahulu file Debian kita agar kita bisa menginstal sebuah fitur. Nah, caranya adalah perintah apt cd-rom add. Kita enter. Nah, lalu jika terdapat opsi seperti ini, di mana ingin mengemot ini, maka teman-teman bisa mengarahkan kursor ke sini. Lalu kita klik kanan saja, lalu kita checklist yang Debian ya teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah, maka kita sudah bisa untuk langsung melakukan instalasi iptables-nya. Nah, jika sudah, maka kita sudah bisa melakukan instalasi iptables. apt get install iptables, kita enter. Lalu kita yes saja, yang berarti yes. Oke, kita enter. Setelah itu, maka output iptables command not found itu tidak akan ada lagi karena iptables sudah ditemukan dan bisa digunakan. Jadi di sini kita langsung saja konfigurasi NAT-nya, yaitu iptables maintain NAT min a post routine min o and post 3 min j masquerade, lalu enter. Nah, sekarang kita cek dulu apakah router kita masih bisa mendapatkan akses internet. Oke, masih bisa ya teman-teman. Sekarang kita coba pada Ubuntu desktop. Kita coba ping 8.8.8. Kita enter. Oke, ini sudah mendapatkan akses internet ya teman-teman. Lalu kita coba juga pada Ubuntu server ping 8.8.8. Oke, ini juga sudah berhasil. Kita coba juga pada Debian server. Oke, ini juga berhasil. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi NAT permanen part 1. Nah, kita melakukan konfigurasi NAT permanen ini karena jika kita hanya melakukan NAT biasa, jika VM-nya dimatikan, maka NAT tersebut tidak akan berfungsi karena hanya berjalan ketika VM nyala ya teman-teman. Kita coba ping 8.8.8. Oke, berhasil. Saya coba dari Ubuntu client. Oke, masih berjalan ya teman-teman. Nah, jika kita hanya menggunakan konfigurasi NAT yang kita lakukan pada materi sebelumnya, maka NAT tersebut hanya berjalan ketika VM tersebut menyala. Dan jika VM Debian router ini mati, lalu aktif kembali atau nyala lagi, maka NAT tersebut akan mati sehingga kita harus melakukan konfigurasi ulang dan itu disebut NAT yang tidak permanen. Kali ini kita akan coba bagaimana cara mengkonfigurasi NAT permanen, yang mana nantinya seluruh perangkat lokal ini, klien Ubuntu, server Debian, dan juga server Ubuntu tetap bisa melakukan internet atau mendapatkan NAT walaupun router Debian sempat mati. Nah, jadi konfigurasinya seperti ini. iptables strip save, lalu tanda panah ke kanan seperti ini, /etc /iptables /rules v4, yang mana berarti kita menyimpan konfigurasi iptables atau konfigurasi NAT kita ke direktori iptables ini. Kita enter. Nah, oke. Di sini not sans file or directory, yang mana kita belum memiliki direktori iptables. Nah, ini kita harus membuat terlebih dahulu mkdir /etc /iptables. Kita enter. Lalu kita lakukan kembali konfigurasi yang di atas. Lalu kita enter. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita lihat dengan cat /etc /iptables /rules v4. Kita enter. Nah, oke, ini adalah konfigurasi NAT kita yang sudah disimpan di direktori iptables. Nah, oke, sekarang kita menuju materi yang kelima, yaitu konfigurasi NAT permanen part 2. Nah, caranya adalah kita harus masuk terlebih dahulu di nano /etc/apt/source. Kita enter.
Nah, oke, ini masih dalam komen ya teman-teman. Jadi ini dihapus saja pagarnya. Ini juga. Sehingga dia keluar dari komentar. Nah, kalau misalkan di kalian memang tidak ada ini, dep http kartola.sby.utama.net dan bawahnya juga, maka kalian bisa tulis secara manual, itu tidak masalah. Lalu jika sudah, kita Ctrl X, Y, lalu Enter. Nah, kita pastikan dulu /etc/apt/source, please. Kita Enter. Oke, ini sudah ada. Sekarang kita lakukan update dengan perintah apt update, kita Enter. Oke, sekarang kita lakukan instalasi iptables versi 10. Jadi caranya adalah apt install iptables strip persistent, dimana ini digunakan untuk menggunakan fungsi NAT secara permanen. Nah, jadi saat part 1 itu kita melakukan save konfigurasi NAT, kita ke direktori iptables, yang mana kita sempat menggunakan perintah iptables strip save tanda panah ke kanan /etc/iptables/rules.v4. Nah, jadi direktori NAT kita itu disimpan ke dalam direktori iptables, dan setelah disimpan ke dalam iptables ini, direktori ini, maka kita aktifkan dengan perintah iptables strip persistence. Ini yang mana itu membuat konfigurasi NAT pada direktori iptables ini akan aktif otomatis ketika Debian router nyala. Enter saja. Oke, ini kita pilih yes, kita ketikkan Y atau yes, kita enter. Lalu kita yes saja. Nah, ini saya coba ping 88 dari klien. Oke, berhasil. Oke, langsung saja kita menuju materi yang ke-6, yaitu fix IP address Debian router server. Nah, kita akan membenarkan IP address pada Debian router dan juga server, yang mana jika Debian router dan juga server itu mati, maka secara otomatis IP tersebut hilang. Jadi ketika router Debian dan server Debian ini kita power off, lalu kita nyalakan lagi, itu maka secara otomatis IP address-nya akan hilang ya teman-teman. Nah, contohnya di sini Debian router, saya lihat IP address-nya. Oke, di sini ia di npost 9, 8, dan juga 3 ada. Namun jika kita reboot atau power off, maka seluruhnya akan hilang. Sehingga kita harus melakukan if up lagi. Nah, hal tersebut akan merepotkan administrator karena jika terdapat kasus pada lapangan, terdapat server yang sudah memiliki IP address, lalu dia mati dan nyala kembali, maka IP address-nya hilang, maka itu akan cukup merepotkan karena ditakutkan server tersebut akan di-remote dari jauh, sedangkan IP address-nya mati atau hilang. Dan sehingga membuat administrator yang ingin meremote dari jarak jauh itu tidak bisa melakukan remote kembali. Di sini kita bisa lakukan saja konfigurasi agar IP address-nya tidak hilang, itu dengan masuk ke nano/etc/network/interface. Nah, di sini kita harus menambahkan auto npost 3. Jadi yang hotblock ini kita hapus, lalu kita ganti menjadi auto. Lalu kita tambahkan juga pada npost 8, yaitu auto npost 8, begitu juga pada npost 9. Lalu kita Ctrl X, Y, Enter. Nah, begitu juga pada Debian servernya, nano/etc/network/interface. Kita Enter. Lalu kita ganti allow hotblock-nya menjadi auto npost 3. Kita Ctrl X, Y, Enter. Nah, sehingga nantinya ketika keduanya mati dan nyala kembali, maka IP address-nya akan tetap ada. Jadi kita tidak perlu melakukan if up lagi.
Nah oke, langsung saja kita menuju ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi resolver. Nah pada konfigurasi resolver ini kita akan memastikan bahwa seluruh VM atau virtual machine itu bisa mendapatkan akses internet. Karena sebelumnya kita hanya memastikan bahwa semuanya itu bisa ping ke 8888, yang mana jika kita hanya bisa melakukan ping 8888, itu belum tentu kita bisa mendapatkan akses internet. Nah, karena tanda bahwa kita bisa mendapatkan akses internet itu kita bisa ke google.com. Nah, ini semuanya sudah bisa ping ke 888. Dan sekarang kita coba ping google.com di Debian router. Enter. Nah, ini pastinya sudah bisa ya, teman-teman. Nah, oke, ini juga sudah bisa. Lalu pada Ubuntu desktopnya, nah oke, ini belum bisa ya teman-teman. Itu berarti dia belum bisa mendapatkan internet atau mengakses ke internet luar. Lalu kita coba juga pada Ubuntu servernya, ping google.com. Kita enter. Maka ini juga tidak bisa ya teman-teman. Karena penanda bahwa kita bisa mendapatkan internet itu kita harus bisa ping ke 888 dan ping ke google.com. Nah, di sini kita bisa melakukan konfigurasi pada sudo nano /etc/resolve.conf. Kita enter saja. Lalu kita masukkan password kita. Nah, oke, dan di sini pada konfigurasi name server yang 127 ini itu kita masukkan ke komentar saja, karena itu berarti server kita diarahkan ke server lokal, bukan ke server Google. Di sini kita tambahkan lagi name server 8.8.8.8 seperti ini. Lalu kita Ctrl X, Y, Enter. Sekarang kita coba ping google.com. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman. Untuk yang di Ubuntu Client Desktop ini, kita bisa melakukan konfigurasi yang sama seperti ini, yaitu sudo nano /etc/resolve.conf. Kita enter, lalu kita masukkan ke komentar, lalu kita masukkan konfigurasi baru, name server 8.8.8.8. Kita Ctrl X, Y, Enter. Kita coba ping lagi, ping google.com, kita enter. Oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Jadi virtual machine sekarang sudah mendapatkan akses internet. Dan ini kita coba browser Firefox di Ubuntu Client ya teman-teman. Karena ini GUI, maka kita memiliki aplikasi di sini. Kita bisa membuka aplikasi. Lalu kita coba buka YouTube. Nah oke, ini berhasil, berarti Ubuntu desktop kita sudah mendapatkan internet. Oke, sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.